Begitu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam catatan di tahun 2022. Mulai dari bencana banjir yang melanda di Provinsi Sulawesi Tengah, berakhirnya Operasi Madagoraya, serta bagaimana euforia pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi dan sejumlah catatan peristiwa lainnya yang menarik dan juga penting akan kami rangkum untuk Anda pemirsa setia TVRI Sulawesi Tengah dalam Kaleidoskop 2022. Di awal tahun 2022, tepatnya pada 4 Januari, Satgas Operasi Madagoraya kontak tembak dengan DPO teroris Poso di Dusun Uepasa, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Kontak tembak terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah menewaskan Ahmad Panjang. Dengan tewasnya satu anggota MIT Poso ini, maka jumlah DPO Poso tinggal 3 orang, yaitu Askar alias Pak Guru dari Bima, Nae alias Muhlas dari Bima, dan Suhardin alias Abu Bakar dari Poso. Masih di minggu pertama di bulan Januari 2022, tepatnya tanggal 6, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Palu, Sulawesi Tengah. Pada kunjungan kerjanya, Wakil Presiden memiliki beberapa agenda seperti ziarah ke makam guru tua serta meninjau lokasi hunian tetap untuk korban bencana 28 September 2018 silam dan menginstruksikan agar Pemda segera menyelesaikan masalah hunian tetap bagi para korban bencana. Tanggal 19 Januari 2022, vaksin anak dimulai di Palu. Anak usia 6 sampai dengan 11 tahun mulai diberikan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serangan COVID-19. Vaksin untuk anak, pada tahap pertama ini pemerintah Kota Palu menargetkan 80% anak mendapatkan suntikan vaksin. Ketika semua anak usia 6 sampai 11 tahun sudah divaksinasi, maka sekolah SD sederajat dapat melaksanakan tatap muka di sekolah 100%. Minggu pertama bulan Februari 2022, yaitu tepatnya tanggal 3 Februari, kecelakaan kembali terjadi di jalur kebun kopi kilometer 11 Desa Toboli Barat. Mobil truk yang mengangkut 900 box air mineral dari arah Palu menuju Parigi Motong terguling, menabrak pembatas jalan dan hampir jatuh ke jurang. Kecelakaan ini diakibatkan karena rem blong. Sementara itu para pengendara lain yang kebetulan lewat langsung mengevakuasi muatan dan truk ke posisi yang aman agar jalan bisa dilewati kembali. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak menimbulkan korban jiwa. Sabtu 12 Februari 2022, warga di 3 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong menggelar unjuk rasa penolakan tambang. Aksi demo penolakan tambang yang dilakukan koalisi warga 3 wilayah yaitu Toribulu, Kasimbar, dan Tinombo Selatan berujung ricuh. Dalam kericuhan tersebut, 1 orang warga pendemo meninggal dunia setelah mendapat tembakan dari petugas. Selain korban meninggal, sekitar 30 pendemo lainnya diamankan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 25 Februari 2022, orang nomor 1 di Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kunjungannya, Presiden berkesempatan meninjau proses vaksinasi bagi masyarakat Kota Palu yang didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota Palu, serta sejumlah pejabat lainnya. Selain meninjau proses vaksinasi, Jokowi juga melanjutkan tugas kenegaraannya ke Kabupaten Poso dalam rangka meresmikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Sulewana yang dibangun oleh PT Poso Energi. Pekan pertama di bulan Maret 2022, Satuan Tugas Pangan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyita puluhan ton minyak goreng yang sebelumnya ditimbun oleh salah satu distributor di Kota Palu. Penyitaan tersebut dilakukan di 2 gudang milik distributor tersebut. Berdasarkan data, minyak goreng ditimbun sejak bulan Oktober 2021 berjumlah 53,8 ton. Di pertengahan Maret 2022,
Tim gabungan Polres Toli-Toli dan Polres Buol menggerebek lokasi tambang dan menyita alat berat milik pemodal tambang ilegal perbatasan antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli. Lokasi tambang digerebek dari dua arah. Personel Polres Toli-Toli masuk dari wilayah Desa Janja, Kecamatan Lampasio. Sementara personel Polres Buol yang dipimpin langsung Kapolres Buol AKBP Dieno Hendro Widodo melalui wilayah Sungai Tabung Desa Kokobuka, Kecamatan Tiluan, Kabupaten Buol. Yang demen makan banyak, gak kenyang kalau cuma makan binte saja, makan pakai burasa. Jangan curhat Bu, ayo kita coba ya, sudah mau bengkak. Bismillah, Bismillah Meta. Meta, Bismillah. Dalam hati. Oh dalam hati, oke. Bismillah. Saksikan program Narasa setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Pada tanggal 24 Maret 2022, dua KRI berkunjung ke perairan Kota Palu. Namun kapal perang Republik Indonesia KRI Dewa Ruci yang berlayar dari Surabaya menuju Palu gagal sandar di dermaga Lanal Watusampu, Kota Palu. Gagalnya kapal tersebut bersandar disebabkan oleh cuaca buruk. Berbeda dengan KRI Dewa Ruci, KRI Surabaya 591 yang membawa 190 taruna-taruni Akademi Angkatan Laut berhasil sandar di dermaga Angkatan Laut Watusampu. Awal bulan April 2022, seorang nelayan yang diketahui bernama Ridwan dilaporkan hilang di perairan Pasir Hitam Kolonidale, Morowali Utara. Saat sedang mencari ikan bersama rekannya, Ridwan dilaporkan hilang setelah terjatuh dari perahunya akibat dihantam ombak besar. Tim SAR yang menerima informasi tersebut langsung terjun ke lokasi kejadian membantu untuk mencari keberadaan korban. Pada tanggal 27 April 2022, satu orang DPO MIT Poso meninggal dunia pasca terlibat kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di Dusun Salubanga, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah. Jenazah DPO MIT tersebut langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk dilakukan otopsi dengan pengawalan yang ketat. DPO MIT tersebut diduga askar alias Pak Guru yang masuk dalam daftar pencarian orang. DPO MIT Poso tersebut terpaksa dilumpuhkan Satgas Madagoraya karena sempat melakukan perlawanan dengan cara melemparkan body vest loreng ke anggota pos sekat yang diduga berisi bom. Pada awal bulan Mei 2022 menjadi hari-hari yang penuh kebahagiaan bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk di Sulawesi Tengah, karena telah selesai melaksanakan puasa dan menyambut hari kemenangan atau Idul Fitri. Seperti biasa, di hari Idul Fitri, umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan silaturahmi untuk saling memaafkan. 10 Mei pada minggu kedua di bulan Mei 2022, bencana banjir melanda Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una yang merendam dan merusak ratusan rumah warga di 3 kecamatan serta merusak sejumlah fasilitas umum lainnya. Hampir seluruh rumah di Desa Uebone yang berjumlah 700 lebih rusak dan terendam banjir. Kerusakan terparah terendam banjir di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete. Kerusakan akibat banjir bervariasi, terdapat rumah yang rusak sedang dan juga rusak ringan. Pada akhir bulan Mei, tepatnya tanggal 28 Mei, petugas di rumah tahanan kelas 2A Palu kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang masuk ke dalam rutan.
Sabu-sabu tersebut dibawa oleh seorang perempuan dengan menyembunyikannya di dalam tumpukan makanan yang akan diberikan kepada salah seorang warga binaan di dalam rutan. Petugas pun langsung membongkar plastik yang dibawa, menemukan 15 paket yang dicurigai sebagai narkotika jenis sabu-sabu serta obat-obatan dalam bentuk pil. Satu Juni 2022, bangsa Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini dipusatkan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Selain secara langsung, upacara peringatan hari lahirnya Pancasila juga dilakukan secara virtual yang diikuti oleh gubernur dari masing-masing provinsi. 27 Juni 2022, kembali bencana banjir terjadi di Kabupaten Morowali. Sedikitnya 500 kepala keluarga di Desa Vatuvia, Kecamatan Morowali, Sulawesi Tengah terdampak banjir yang menerjang wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah mencatat 350 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara 150 kepala keluarga memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing. Pemirsa, pandemi COVID-19 serta bencana banjir yang melanda di sejumlah titik di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi rubrik utama pada semester 1 di tahun 2022. Lantas peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi di semester selanjutnya? Terus saksikan Kaleidoskop 2022. Di bulan Juli, tepatnya tanggal 4 Juli 2022, puluhan petani sawit dari Kecamatan Batui menuntut keadilan akan hak atas tanahnya yang dikuasai pihak perusahaan dengan mendatangi kantor DPRD Banggai hingga malam hari. Petani melakukan aksi sejak siang hari dan menyampaikan aspirasi di kantor Bupati Banggai, kantor BPN, dan DPRD Banggai. Dalam aksi mereka menuntut pengembalian hak atas lahan bersertifikat milik petani yang selama ini masuk dalam wilayah HGU perusahaan PT Sawindo Cemerlang. Kembali banjir menerjang Sulawesi Tengah, tepatnya sekarang tanggal 14 Juli 2022 di Donggala, di Rumah Sakit Kabelota. Pasca diterjang banjir, petugas rumah sakit dan beberapa relawan bencana membersihkan ruangan-ruangan yang sempat terendam oleh banjir. Akibat banjir ini, sejumlah peralatan perlengkapan rumah sakit sebagian rusak dan pasien diungsikan ke ruangan yang aman dari banjir. Ruangan yang sempat terendam yaitu ruangan operasi, radiologi, gawat darurat, dan beberapa ruangan perawatan pasien. Sementara itu, sekitar 20 pasien dievakuasi ke ruangan perawatan intensif untuk bayi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tepat tanggal 4 Agustus 2022, TVRI Sulawesi Tengah berduka. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Tengah Prasojo tutup usia di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Almarhum meninggal dunia di usianya yang ke-55 tahun, meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak. Almarhum sebelum menjadi pemimpin di TVRI Sulawesi Tengah telah menduduki sejumlah jabatan penting di daerah lain, seperti Kepala Bagian Keuangan di TVRI Stasiun Kalimantan Selatan, Kepala Perbendaharaan TVRI Stasiun Yogyakarta, dan sebagai Kepala Stasiun di TVRI Gorontalo. Jembatan 4 Palu yang roboh akibat bencana gempa bumi tsunami pada 2018 silam kembali dibangun.
pemirsa, pihak Pertamina akan mewajibkan konsumen untuk menggunakan aplikasi atau website My Pertamina untuk pembelian solar dan Pertalite. Saksikan Sulawesi Tengah hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Kita mulai merubah cara hidup kita dari menggunakan plastik, menggunakan bahan-bahan yang recycle. Kita lebih baik kita ciptakan sendiri lapangan kerja. Tidak ada yang suruh mau nih mata jam 10, jam 11 daerah urusan. Kalau pemerintah jam 7 kami menghormati yang bandera. Apel sudah. Halo. Misalnya kita membeli di pasar gitu kan, kita lihat biasanya ada kekuning-kuningan tidak di permukaan dari daging akibat karena itu masih ada sisa-sisa obat yang masih menempel di lemaknya. Saksikan Susupo setiap hari Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Susupo, suara inspiratif. Pada tanggal 14 Agustus 2022, musibah kebakaran terjadi di Desa Salua, Kecamatan Kulawi. 4 unit rumah warga di Desa Salua, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi hangus terbakar. Kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas yang ditinggal pemiliknya. Warga setempat bahu-membahu untuk memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara itu, tanggal 27 Agustus 2022, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Pantoloan Palu meresmikan penggunaan kapal perintis baru KM Sabuk Nusantara 89. Kapal ini resmi digunakan setelah selesai dibuat dalam setahun dengan melayani rute perintis antar kota dan kabupaten Sulawesi Tengah dan Kalimantan. Kapal ini merupakan pengganti kapal KM Sabuk Nusantara 39 tahun 2018 yang terseret tsunami hingga ke pemukiman warga. Kembali di awal September 2022, bencana banjir terjadi kembali. Kali ini di Kabupaten Banggai, hujan deras yang mengguyur di wilayah Kecamatan Luwuk Timur mengakibatkan banjir di 4 desa. Banjir setinggi 1 meter menyebabkan 1 desa terisolir karena putusnya akses transportasi, jaringan listrik, serta air. Dalam musibah ini, 84 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke posko penanganan bencana untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Sementara itu, tanggal 6 September 2022, bencana banjir kembali melanda Pakuli Utara, Kabupaten Sigi. Warga yang terdampak banjir di Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, dievakuasi ke tenda pengungsian. Selain itu, banyak pula warga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka dengan alasan takut terjadi banjir susulan. Pada banjir bandang ini, sedikitnya 600 jiwa terdampak. Musibah banjir kali ini juga dirasakan oleh masyarakat di Kota Palu akibat air Sungai Palu yang berhulu di Kabupaten Sigi meluap. Akibatnya, rumah warga di 5 kelurahan yang berada di dekat bantaran sungai terendam. Selain itu, akses jembatan 3 sempat ditutup sementara. Memasuki pekan ketiga bulan September 2022, dunia peternakan di Sulawesi Tengah dihebohkan dengan penyakit mulut dan kuku. Karena penyakit ini telah masuk ke Sulawesi Tengah, 82 sapi potong terpapar wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Untuk mencegah wabah PMK tidak menyebar, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyuntikan vaksinasi bagi hewan lainnya agar tidak terpapar. Sementara ternak yang terpapar langsung diberi pengobatan. Di tanggal 29 September 2022 menjadi hari terakhir pemburuan DPO Mujahidin Indonesia Timur di Poso.
karena DPO yang terakhir yaitu Ashar alias Pak Guru berhasil dilumpuhkan oleh Satgas Madagoraya di Kecamatan Poso, Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Satuan Tugas Madagoraya menembak mati anggota Mujahidin Indonesia Timur yang terakhir ini. Jenazah DPO MIT selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu untuk diotopsi. Selanjutnya, Askar alias Pak Guru dimakamkan di Pekuburan Umum Poboya, Kota Palu. Di awal tanggal 1 Oktober 2022, dunia sepak bola di tanah air berduka akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang setelah pertandingan antara kesebelasan Persebaya melawan Arema FC. Dalam kerusuhan tersebut, 127 supporter sepak bola meninggal dunia. Sebagai bentuk empati terhadap korban kerusuhan, masyarakat penggemar sepak bola di Kota Palu melaksanakan doa bersama dan zikir serta menyalakan 1000 lilin. 10 Oktober 2022, pihak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu berhasil menggagalkan pengiriman kayu gaharu ilegal sebanyak 6 kg. Pengagalan pengiriman kayu gaharu ilegal tersebut bermula saat Aviation Security Cargo Bandara Mutiara Palu Sis Al Jufri mencurigai barang tersebut yang terpantau dari monitor X-ray. Kayu gaharu tersebut dibungkus dalam 3 kantong kresek yang dikemas dalam sebuah kardus dengan berat 6 kg. Kayu gaharu tersebut diselundupkan dengan cara menuliskan keterangan menjadi kayu manis dari Kabupaten Morowali untuk seseorang berinisial AR dengan tujuan ke Kelurahan Johor Baru, Jakarta Pusat dengan penerima inisial YS. Tanggal 2 November 2022, sejarah baru terjadi di dunia pertelevisian, di mana pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan analog switch off atau ASO televisi ke channel digital. ASO atau peralihan dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital menghasilkan penghematan frekuensi. Namun sayang, peralihan siaran analog ke digital tidak diikuti oleh stasiun televisi yang ada. Masih ada beberapa televisi swasta nasional yang tidak menutup siaran analognya. Pada tanggal 10 November 2022, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November di tahun 2022, pemerintah mengambil tema Pahlawanku, Teladanku. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November di jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung aman dan lancar. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Wakil Gubernur Ma'mun Amir. Pada minggu ketiga di bulan November 2022 menjadi babak baru perkembangan pelayanan kesehatan di Sulawesi Tengah, terkhusus bagi penderita jantung, karena Rumah Sakit Undata telah mampu melaksanakan pelayanan kemoterapi yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Harapan Kita. Hal ini merupakan transformasi kesehatan dan memecahkan sejarah baru bagi Rumah Sakit Undata yang telah mampu melaksanakan pelayanan operasi jantung non-bedah. Pada pekan kedua di bulan Desember 2022, perhelatan olahraga terakbar tingkat Sulawesi Tengah yaitu Porprov 2022 digelar di Kabupaten Banggai. Pada event olahraga ini, 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah mengirimkan atletnya untuk meraih yang terbaik. Setelah digelar selama sepekan, tepatnya tanggal 17 Desember 2022, Porprov ke-9 tingkat Sulawesi Tengah resmi ditutup. Pada Porprov ini, Kabupaten Banggai selaku tuan rumah berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan 80 medali emas. Disusul Kota Palu pada peringkat kedua dengan 60 medali emas dan urutan ketiga ditempati oleh Kabupaten Sigi yang meraih 48 medali emas.
Pada tanggal 22 Desember 2022 menjadi hari yang paling berbahagia bagi stasiun TVRI Sulawesi Tengah karena pada tanggal tersebut adalah hari ulang tahunnya yang ke-21. Peringatan HUT ke-21 TVRI Sulawesi Tengah digelar secara sederhana. Walaupun demikian tidak mengurangi rasa bahagia dari segenap karyawan dan karyawati stasiun TVRI Sulawesi Tengah. HUT ke-21 mengusung tema Together as One. Demikianlah catatan-catatan peristiwa penting yang telah kami rangkum dan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang tahun 2022 dalam Kaleidoskop 2022. Apa yang terjadi di tahun ini semoga menjadi renungan kita bersama untuk melangkah di tahun 2023 menjadi jauh lebih baik. Selamat tahun baru 2023. Semoga catatan-catatan peristiwa penting akan jauh lebih baik di tahun akan datang.